Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, bertemu lagi kita pada mata pelajaran sejarah Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Ya, kita awali dari perkembangan penjajahan atau kolonialisme bangsa Portugis di Indonesia. Ini dia ada kronologinya. Pada tahun 1511 sampai 1526 Nusantara secara rutin menjadi rute maritim Portugis untuk menuju Pulau Maluku, Jawa, Sumatera, dan Banda. Pada tahun 1511 juga Portugis menaklukkan kerajaan Malaka di pesisir Semenanjung Malaya. Dan pada tahun 1512 Portugis menjalin hubungan dengan kerajaan Sunda untuk membangun perjanjian dagang. Ya, perjanjian ini Portugis diperbolehkan mendirikan benteng dan gudang di Sunda Kelapa. Kemudian pada tahun yang sama, Alfonso de Albuquerque mengirim Francisco Serrao serta Antonio Abreu untuk memimpin armadanya mencari jalan ke tempat asal rempah-rempah di Maluku. Dan akhirnya mereka mendarat di Kepulauan Penyu dan Kepulauan Banda. Setelah menjalin persahabatan dengan penduduk dan raja-raja setempat seperti kerajaan Ternate di Pulau Ternate, akhirnya Portugis mendapat izin untuk mendirikan benteng di Picauli. Ya, hubungan dagang rempah-rempah ini tidak berlangsung lama sebab Portugis rupanya menerapkan sistem monopoli sekaligus menyebarkan agama Kristen atau Katolik. Akhirnya pertemanan Portugis dan Ternate berakhir pada tahun 1570 dan pada tahun 1605 Belanda berhasil membuat Portugis menyerahkan pertahanannya di Tidore kepada Cornelis Sebastianus dan di Ambon kepada Stephen van Hagen. Maka kemudian berakhirlah penjajahan Portugis di wilayah Indonesia. Ini dia peta mengenai Kepulauan Maluku. Ya, ini ada Tidore. Nah, disinilah Portugis berkuasa. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, mengenai perkembangan penjajahan Spanyol di Indonesia. Ya. Perkembangan penjajahan Spanyol di Indonesia diawali pada tahun 1521, yakni bangsa Spanyol sampai ke Tidore atau Maluku yang kemudian singgah di Bacan dan Jailolo. Kedatangan bangsa Spanyol disambut baik oleh orang Maluku karena pada saat itu orang-orang Maluku tengah menghadapi atau setengah melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis. Kedatangan dan perdagangan bangsa Spanyol di Maluku menimbulkan pertentangan dengan bangsa Portugis yang menganggap bahwa Spanyol melanggar hak monopoli Portugis. Akhirnya mereka menyelesaikannya dengan cara melakukan perjanjian Saragossa pada tanggal 1521. Isi perjanjiannya antara lain Spanyol meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina. Portugis tetap melakukan kegiatan perdagangan di Kepulauan Maluku. Tahun 1522 Spanyol mulai kolonisasi di Sulawesi Utara. Baru tahun 1550 Spanyol berhasil merebut benteng Portugis di Wenang hingga akhirnya Spanyol dapat menduduki Minahasa. Tahun 1560 Spanyol mendirikan pos di Manado. Jadi Spanyol pernah juga menguasai wilayah Indonesia, tepatnya di wilayah Minahasa atau Manado. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kekuasaan kolonialisme Belanda di Indonesia. Ya, diawali dari pendirian VOC, yaitu Very Nice East Indies Company, yang berdiri tanggal 20 Maret 1602 dengan Gubernur Jenderal pertama Peter Both. Ya, adapun tujuannya didirikan VOC yang pertama yaitu untuk menghindari persaingan dagang ya antara sesama pedagang Belanda. Baru yang kedua untuk memonopoli rempah-rempah di Hindia Timur. Baru yang ketiga untuk menghadapi persaingan
dengan para pedagang asing. Dan yang kelima, untuk membantu menghadapi kerajaan-kerajaan di Indonesia yang tidak mau bekerja sama dengan pihak VOC. Baik. Ya, VOC sendiri memiliki hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Yang pertama yaitu hak untuk memerintah di negara jajahan, berarti dia mempunyai hak untuk memerintah di Indonesia. Yang kedua, hak untuk memonopoli perdagangan. Yang ketiga, hak untuk mencetak mata uang sendiri. Yang keempat, hak untuk memiliki angkatan perang sendiri. Yang kelima, hak untuk memiliki senjata. Yang keenam, hak untuk mengadakan perjanjian. Dan yang ketujuh, hak untuk mengumumkan perang. Berikutnya mengenai keadaan Indonesia pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen tahun 1619. Ya. Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen ini merupakan Gubernur Jenderal VOC yang sangat ambisius dan sangat keras. Karena apa? Ya karena dia mempunyai ambisi untuk memimpin VOC lebih maju dan lebih baik dari sebelumnya. Ya. Apa saja yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen? Ya, pertama yaitu dia memindahkan kantor dagang VOC ke Jayakarta. Ya, dengan alasan apa? Dengan alasan Jayakarta merupakan tempat sangat strategis. Baru yang kedua, VOC akan dengan mudah mengawasi gerak-gerik Portugis di Malaka. Dan yang ketiga, ya nanti dia mengganti nama Jakarta menjadi Batavia. Baru aturan monopoli yang dimiliki oleh VOC, yang diberlakukan oleh VOC. Yang pertama, rakyat terutama di Maluku hanya boleh menanam rempah-rempah atas izin VOC. Baru luas wilayah perkebunan dibatasi oleh VOC. Baru harga jual ditentukan oleh VOC. Yang ketiga, tempat menanam rempah-rempah ditentukan oleh VOC. Strategi VOC dalam mengendalikan monopoli. Yang pertama, VOC menyebutnya dengan hak ekstirpasi, yaitu hukuman bagi para pelanggar monopoli perdagangan. Artinya, ketika kita melanggar monopoli perdagangan yang sudah ditentukan oleh Belanda, maka kita harus menerima hukuman. Yang kedua, Belanda melakukan pelayaran hongi, yaitu pelayaran bersenjata lengkap yang dilakukan untuk mengawasi jalannya monopoli perdagangan. Akhirnya POC sendiri itu bubar. Ya, POC sendiri itu bubar. Akhirnya POC itu runtuh atau bubar karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu maraknya korupsi. Ya. Korupsi. Kenapa banyak korupsi? Karena gaji yang diberikan kepada pegawai POC sangat rendah, sehingga dengan alasan tersebut maka banyak pegawai POC yang melakukan korupsi. Baru yang kedua, banyaknya persaingan yang dihadapi oleh POC. Ya. Banyak persaingan yang dihadapi oleh POC. POC bukan hanya sekedar menghadapi persaingan dari Indonesia sendiri, tapi juga persaingan dari negara-negara Eropa lainnya seperti Prancis dan Inggris. Ya, kenapa? Karena Inggris memiliki kongsi dagang sendiri yang dinamakan EIC, dan satu lagi Prancis juga memiliki kongsi dagang yang namanya adalah CDI, yaitu Company des Indes. Baru yang ketiga, merajalelanya perdagangan gelap. Baru yang keempat adalah tingginya biaya perang. Ya, biaya perang yang tinggi ini karena apa? Ya, karena POC perang melawan perusahaan dagang lain, dan juga perang melawan kerajaan-kerajaan yang tidak mau tunduk tunduk kepada kekuasaan POC tersebut. Akhirnya POC bubar pada 31 Desember 1779. Ya. Setelah POC bubar, maka
Indonesia berubah menjadi Republik Batak. Ya, Republik Batak adalah sebuah nama republik yang didirikan Belanda pada tahun 1975 pasca hancurnya VOC. Bentuk pemerintahan yang semula kerajaan diganti menjadi nama republik sesuai dengan model Prancis. Artinya Republik Batak ini merupakan merupakan penjajahan milik dari Prancis. Kenapa? Karena pada waktu itu Belanda dikuasai oleh Prancis. Belanda menjadi wilayah kekuasaannya Prancis. Sehingga Prancis pada tahun 1808 menunjuk Herman William Daendels sebagai gubernur jenderal di Indonesia dengan tugas utama yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Ya, usaha Daendels yang dilakukannya dengan tugasnya yang di atas, yang pertama yaitu membangun jalan pos Anyer dari Anyer sampai ke Panarukan. Yang kedua, itu melaksanakan sistem rodi untuk kepentingan pertahanan. Yang ketiga, melaksanakan sistem perdagangan budak. Baru yang keempat, menjalankan pemerintahan secara diktator. Karena usaha Daendels inilah, terutama yang keempat ini, menjalankan pemerintahan secara diktator, maka kemudian Prancis menarik Daendels dan digantikan dengan Jensen. Akan tetapi pada masa pemerintahan Jensen, ya Inggris berhasil muncul di Batavia dan berhasil mengalahkan Prancis sehingga Inggris kemudian baik, saya ulangi. Pada masa pemerintahan Jenderal Jensen, Inggris kemudian berhasil mengalahkan Prancis dan Inggris kemudian berhasil merebut seluruh wilayah kekuasaan Prancis dan Belanda di Indonesia. Baru Inggris dengan gubernurnya bernama Raffles itu menerapkan kebijakan yang namanya pajak tanah, yaitu land rent. Ini dia gambar Sir Thomas Stamford Raffles yang merupakan gubernur jenderal Inggris yang pernah berkuasa di Indonesia. Baru akhirnya kekuasaan Daendels itu kekuasaan Raffles itu berakhir. Kekuasaan Raffles berakhir pada tahun 1814 setelah terjadi perjanjian London antara Inggris dan Belanda. Artinya di sini Belanda mengambil alih lagi Indonesia dari tangan Inggris. Ya, pengambil alihan ini terjadi setelah diadakannya Convention London pada tahun 1824 antara Inggris dan Belanda. Pemerintah kolonial Belanda ketika sudah diambil alih dari tangan Inggris dipimpin oleh pimpinan bersama, yakni Komisaris Jenderal Claude Buskers dan Van der Kepelen, mulai dari tahun 1816 sampai 1819. Tapi setelah itu kemudian Belanda menunjuk Van der Kepelen pada tahun 1819 sampai 1826 untuk memimpin pemerintah kerajaan Belanda atau wakil dari pemerintah kerajaan Belanda di Indonesia. Baru nanti yang ketiga ada The Gisnes tahun 1826 sampai 1830 dan yang terakhir ada Van den Bosch 1830 sampai 1870. Pada masa Van den Bosch, Van den Bosch mengambil kebijakan tanam paksa yang dikenal dengan istilah kulturstelsel.
Sistem di mana setiap petani di Jawa wajib menanam tanaman perdagangan ekspor yang laku di pasaran Eropa dan dunia. Latar belakang tanam paksa, yang pertama karena Belanda terlilit utang luar negeri. Ya, Belanda banyak utangnya di luar negeri sama negara-negara lain seperti sama negara Inggris, Perancis dan lain sebagainya. Yang kedua, Belanda banyak mengeluarkan anggaran perang. Ya, bukan hanya anggaran perang, anggaran gaji pegawai, anggaran apa lagi? Ya, anggaran perang, banyaklah anggaran-anggaran yang memang dikeluarkan oleh Belanda. Tujuan tanam paksa yang pertama untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Aturannya apa? Aturannya rakyat harus menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami perdagangan atau tanaman ekspor yang memang mahal di Eropa. Yang kedua, tanah yang diserahkan tadi bebas pajak. Yang ketiga, waktu pengerjaan tanaman tidak boleh melebihi waktu tanam padi. Artinya, waktu pengerjaan tanaman tidak boleh lebih dari setahun atau 2 tahun. Jika ada kelebihan hasil diserahkan kepada rakyat, tapi tidak mungkin ada kelebihan. Pasti kelebihannya akan dimanipulasi dan akan diambil oleh pihak Belanda. Yang ketiga, yang berikutnya adalah kegagalan panen. Bila bukan salah penggarap, bencana hama ditanggung pemerintah. Artinya, bila terjadi kegagalan panen yang dilakukan oleh para petani, maka itu menjadi tanggung jawab petani. Dan yang terakhir, penduduk yang tidak punya tanah harus mengganti dengan bekerja di perkebunan pemerintah selama 66 hari. Artinya, ketika kita tidak memiliki tanah yang diserahkan kepada Belanda untuk ditanami, maka kita harus bekerja di perkebunan milik Belanda selama 66 hari. Kejam bukan? Ya, itulah dia. Ya. Sistem tanam paksa dilaksanakan dan dilakukan dengan aturan yang cukup berat. Tetapi masih terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh penguasa pribumi karena tingginya kultur prosenten. Apa itu kultur prosenten? Kultur prosenten adalah imbalan kepada pengusaha lokal yang berhasil menyerahkan hasil bumi yang melebihi ketentuan. Akibat dari sistem tanam paksa, yang pertama bagi rakyat Indonesia, yaitu tidak ada kesempatan untuk mengerjakan tanah atau sawah atau ladang milik sendiri. Yang berikutnya, warga desa banyak menjadi perampok. Iya, hidup susah untuk makan, maka mau tidak mau harus mencuri dari Belanda, bukan hanya dari Belanda, baik itu dari Indonesia. Baru yang ketiga, akibat bagi bangsa Belanda yang pertama yaitu mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Baru setelah beberapa lama Belanda berkuasa di Indonesia, maka Belanda menerapkan kebijakan yang bernama kebijakan pintu terbuka atau yang disebut dengan politik pintu terbuka pada tahun 1870 sampai 1900. Pada waktu politik pintu terbuka ini diterapkan, pada masa itu pemerintahan Belanda dipegang oleh kaum liberal yang kebanyakan terdiri dari pengusaha swasta. Kalau ada pengusaha swasta, yang jelas swasta atau pengusaha swasta pribadi ingin mendapatkan kesempatan untuk menanam modal di Indonesia. Dengan cara mereka ingin membuka perkebunan-perkebunan besar dan pabrik untuk mengolah hasil tanaman perkebunan tersebut. Dampak dari politik pintu terbuka yang pertama ialah berkembangnya perkebunan-perkebunan swasta yang besar. Yang kedua, berkembang sistem ekonomi mata uang. Baru ekspor meningkat. Pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Pembangunan sarana transportasi dan irigasi. Baru uang digunakan sebagai alat pembayaran. Profesi petani berubah menjadi buruh perkebunan, kuli kontrak atau mandor perkebunan. Baru setelah itu semua baru muncul yang namanya politik etis. Apa itu politik etis? Politik etis adalah politik balas budi. Latar belakang munculnya politik etis tidak bisa dilepaskan dari adanya tanam paksa yang dilanjutkan dengan politik pintu terbuka. Politik etis muncul akibat adanya kemenangan kaum liberal atas kaum konservatif di Belanda. Politik etis adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab yang moral bagi kesejahteraan pribumi. Karena apa? Karena seluruh kekayaan pribumi dinikmati oleh Belanda. Maka mau tidak mau Belanda memiliki tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi.
Baru munculnya kaum etis yang dipelopori oleh Peter Broshoff, wartawan koran The Lokomotif, dan C.T.H. van de Venter, ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk memperhatikan para pribumi yang terbelakang. Isi politik etis, ya, isi dari politik etis yang dikenal dengan istilah trilogi Van de Venter atau Trias Van de Venter. Politik etis yaitu 1. Irigasi atau pengairan, yakni dengan membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Yang kedua ada imigrasi, yakni mengajak penduduk Jawa untuk bertransmigrasi untuk mengolah lahan dan yang belum diolah menjadi lahan perkebunan. Ya, imigrasi ini nanti dikenal dengan istilah kita di Sumatera, yaitu ada Jawa Sumatera, karena banyaknya transmigrasi dari Jawa ke Sumatera. Baru ada edukasi, yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Ya, dari edukasi inilah nanti memunculkan tokoh-tokoh nasional Indonesia yang berani melawan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bukan dengan cara konflik fisik, melainkan dengan cara negosiasi atau dengan cara perjanjian. Ya, penyimpangan politik etis. Ya, dalam bidang irigasi atau pengairan hanya ditujukan kepada tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda. Artinya, ya, walaupun ada politik etis, tapi terjadi juga penyimpangan yang dilakukan oleh Belanda. Misalnya dalam bidang irigasi atau pengairan, ya, pengairan hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda, bukan untuk kepentingan pribadi pribumi. Yang kedua, dalam sisi edukasi, pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah yang ditujukan untuk mendapat tenaga administrasi yang cakap dan murah. Artinya warga pribumi dididik untuk menjadi tenaga administrasi yang terampil dan murah. Murah dalam bidang apa? Iya, gajinya murah. Tidak seperti gaji yang mereka berikan kepada warga Belanda. Baru masalah migrasi atau imigrasi. Ya, migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah yang dikembangkan perkebunan milik Belanda, bukan ke seluruh bukan ke seluruh wilayah Indonesia, dan bukan juga untuk perkebunan milik dari pribumi, tapi milik dari Belanda. Ya, dampak politik etis. Pertama, pembangunan infrastruktur seperti pembangunan rel kereta api yang memperlancar perpindahan barang dan manusia. Yang kedua, pembangunan infrastruktur pertanian, dalam hal ini bendungan yang nanti bermanfaat bagi pengairan. Baru berdirinya berbagai sekolah mengakibatkan munculnya kaum terpelajar dan kaum cendekiawan yang nantinya menjadi pelopor pergerakan nasional seperti sekolah Sutomo yang menghasilkan mahasiswa Stopia. Berikutnya dampak politik etis. Dampak politik etis ini bisa kita lihat dari pembangunan infrastruktur seperti pembangunan rel kereta api yang memperlancar perpindahan barang dan manusia. Baru pembangunan infrastruktur pertanian yang dalam hal ini bendungan yang nantinya bermanfaat bagi pengairan. Baru berdiri berbagai sekolah mengakibatkan munculnya kaum terpelajar atau cendekiawan yang nantinya menjadi pelopor pergerakan nasional seperti contoh Sutomo yang merupakan mahasiswa Stopia yang mendirikan organisasi Budi Utomo. Baik, sekian pembahasan kita mengenai perkembangan penjajahan bangsa barat di Indonesia. Baik, demikianlah pemaparan singkat mengenai materi perkembangan penjajahan bangsa barat di Indonesia. Sampai ketemu pada pembahasan materi selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.